melok-melok. Film KKN di Desa Penari mengisahkan kejadian mistis di luar logika yang menimpa 6 mahasiswa kala kuliah kerja nyata atau sering disebut dengan KKN yang ada di desa terpencil yang di sekelilingi hutan. Film ini dijadwalkan dirilis pada 19 Maret 2020, namun karena ada pandemi virus COVID-19 yang muncul pada awal Maret 2020, memaksa film ini terus menunda perilisannya. Dan pada akhirnya film KKN di Desa Penari tayang di bioskop mulai tanggal 30 April 2022. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Diperlihatkan sekelompok mahasiswa yang akan menjalani KKN terdiri dari 6 orang. Mereka ialah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Pada awalnya, Ayu dan Nur yang datang ke kepala desa untuk meminta izin supaya bisa kuliah kerja nyata atau sering juga disebut dengan KKN. Namun, kepala desa awalnya menolak mereka menjalankan KKN di sini. Soalnya dari dulu belum ada yang melakukan KKN di desa ini. Tetapi karena Ayu adalah ponakan dari kepala desa, akhirnya mereka diizinkan untuk KKN di sini. Selang beberapa hari kemudian, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mereka pun tiba di desa yang dituju. Mereka disambut kepala desa yang bernama Pak Prabu. Mereka juga diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Setelah mendapatkan izin dan mendapatkan tempat tinggal, keenam mahasiswa tersebut mulai mengerjakan tugas mereka. Selama itu pula, Nur dan teman-temannya mematuhi larangan dari Pak Prabu untuk menjauhi tempat terlarang. Tetapi kayak ada yang janggal. Seketika sikap Bima mulai berubah dan membuat program KKN mereka menjadi berantakan. Tampaknya penghuni gaib desa tersebut yang bernama Badarauhi sudah menghasut pikiran Bima, yang pada akhirnya Bima bisa nurut dengan kata-kata Badarauhi. Dengan cara ini, Bima bisa kehasut dengan Badarauhi lewat mimpi kalau Widya itu dililit ular besar, dan Badarauhi muncul dengan mengatakan, "Kalau mau temanmu selamat, nurut kepadaku." Dan seketika Bima menyetujui kata-kata Badarauhi. Dan inilah tugas yang diberikan Badarauhi untuk Bima, yaitu untuk menemui Badarauhi setiap malam untuk menjalankan sajen atau ritual. Dan satu lagi tugas Bima yaitu diminta untuk memberikan gelang Badarauhi ke Widya dengan alasan untuk menyelamatkan Widya. Tapi kayaknya itu cuma akal-akalannya Badarauhi saja agar bisa membuat penerus penari selanjutnya, dan Bima pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Bima pun menitipkan gelangnya ke Ayu supaya yang ngasih gelangnya itu si Ayu. Tetapi ada hal yang ganjal. Ternyata gelang tadi nggak dikasih ke Widya karena Badarauhi muncul tiba-tiba di hadapan Ayu dan sontak membuat Ayu kaget. Badarauhi meminta Ayu supaya gelang itu tidak dikasih ke Widya. Awalnya Ayu menolak, tapi Ayu akhirnya setuju soalnya Badarauhi berbicara kepada Ayu. Kalau Ayu mau menurutinya, Ayu akan bisa berhubungan badan dengan Bima dengan menggunakan alat yaitu selendang Badarauhi yang bisa memikat hati si Bima. Kelanjutannya Ayu menyetujuinya, soalnya kan Ayu juga suka dengan si Bima. Hingga suatu hari, Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut, yaitu Ayu dan Bima berhubungan badan di tempat yang disakralkan. Tapi untungnya Nur mempunyai kodam yang bisa melindungi dari segala mara bahaya.
Lama-kelamaan teror makhluk itu semakin menjadi. Mereka pun lalu meminta bantuan kepada Mbah Buyut atau sesepuh desa tersebut. Namun usaha mereka terlambat. Mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari. Namun ya pada akhirnya mereka pun bisa pulang kecuali Bima dan Ayu yang sudah menjadi korban Badarauhi. Film pun selesai. Film ini diangkat dari cerita mistis yang berjudul Cerita KKN di Desa Penari yang pernah viral di Twitter dan pada akhirnya dibuatkan film oleh MD Entertainment. Pada tahun 2020 lalu menyatakan para tokoh asli ini tidak memerankan di film ini. Soalnya untuk menjaga privasi, jadi semua nama tokoh dan nama ya alamat tempat-tempatnya yang ada di film ini itu disamarkan, aslinya tidak dikasih tahu. Oke, sekian dulu filmnya dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau kurang jelas, nonton di bioskop itu sekarang sudah tayang ya. Dan cukup sekian dari saya, terima kasih.